Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mutiara Nur Fatimah Apriliani. Di sesi ke-6 ini saya akan membahas mengenai pemilihan portofolio optimal. Ada pendahuluan, yaitu melakukan diversifikasi resiko dalam kegiatan berinvestasi untuk mendapatkan tingkat pengembalian atau return yang maksimal menjadi suatu keharusan bagi investor yang menerapkan prinsip ekonomi. Model Markowitz 1959 adalah gagasan utama yang digunakan untuk membangun portofolio optimal dalam rangka mencapai tujuan, memaksimalkan return, dan meminimalkan resiko. Selanjutnya, ada konsep-konsep dasar dalam pembentukan portofolio optimal. Secara umum, investasi adalah kegiatan menempatkan uang atau dana dengan harapan akan mendapatkan keuntungan atas alokasi dana tersebut yang dapat dilakukan pada aset keuangan atau financial asset dan aset produktif atau real asset. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, maka investasi mencakup penanaman modal secara langsung dan tidak langsung. Investasi dapat diklarifikasikan menjadi dua tipe, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung, menurut Hartono 2017. Klarifikasi investasi langsung dengan melakukan pengembalian aset keuangan yang tersedia di platform investasi yang resmi seperti pasar uang atau money market, pasar modal seperti capital market, atau pasar tahunan yang disebut derivative market. Selanjutnya, ada portofolio efisien dan portofolio optimal. Untuk memudahkan pemahaman, maka didefinisikan dari portofolio efisien dan portofolio optimal harus jelas. Penjelasan dimulai dengan memahami tiap kata berdasarkan definisinya. Portofolio berarti sekumpulan investasi. Menurut Husnan 2003, definisi ini menjelaskan tentang pilihan atas aset terpilih atau sekuritas pilihan dengan besaran proporsi dana yang telah ditentukan. Definisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diambil untuk mendefinisikan kata efisien dan optimal. Selanjutnya ada fungsi utilitas dan kurva independen dan kurva indifferent. Teori dalam ilmu mikroekonomi menjelaskan tentang konsep kepuasan atau teori utilitas dan grafik kurva yang menjabarkan himpunan preferensi yang berbeda yang disebut kurva indifferent atau indifferent kurva yang sangat relevan dalam menjelaskan preferensi tiap investor dalam memilih portofolio efisien yang tersedia. Dalam memahami konsep preferensi, pertama adalah mengembangkan konsep tentang pilihan yang akan dibuat oleh seorang investor. Selanjutnya ada preferensi investor untuk membentuk portofolio optimal. Berdasarkan klarifikasi aset, maka secara alami investor mempunyai kecenderungan atau preferensi menghindari resiko atau resiko average. Akan tetapi, sesuai dengan prinsip ekonomi dalam melakukan kegiatan berinvestasi, maka ada tujuan utama untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang maksimal, sehingga akan ada pertimbangan tersendiri bagi investor untuk memaknai risiko berdasarkan preferensi toleransi yang dimiliki untuk menanggung risiko dalam rangka mencapai tujuan dan memaksimalkan return. Selanjutnya ada risiko. Secara definisi, yang dimaksud dengan risiko menurut Tendeilin 2015 adalah kemungkinan terjadinya perbedaan antara tingkat pengembalian yang kita harapkan atau expected return dengan tingkat pengembalian yang sesungguhnya atau aktual return.
maka semakin besar perbedaan yang terjadi akan mencerminkan besarnya risiko dan tentunya akan mempengaruhi return. Maka resiko akan sangat subjektif tergantung sudut pandang yang dipakai dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada karakteristik resiko pada investor. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa keputusan dalam melakukan investasi merupakan penggabungan antara keinginan mendapat pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang sesuai dengan preferensi investor tersebut. Maka preferensi risiko yang dimiliki oleh investor akan sangat berbeda dengan dan dikelompokkan ke dalam 3 karakteristik preferensi, yaitu yang pertama risiko averance atau menjauhi risiko. Yang kedua ada risiko netral atau netral terhadap risiko. Yang ketiga ada risiko secure atau toleran terhadap risiko. Selanjutnya, model portofolio Markowitz. Dalam melakukan diverifikasi risiko, maka investor dapat membantu portofolio atas aset-aset yang dinilai bisa memberikan pengembalian yang maksimal. Portofolio dilakukan dengan 2 metode, yaitu random dan model Markowitz. Menurut Tendaylin 2015, metode random merupakan metode yang sederhana, yaitu memilih random atau acak tanpa memperhatikan faktor lainnya untuk membentuk portofolio. Selanjutnya, keterbatasan teori Markowitz. Model Markowitz 1952 merupakan kontribusi fundamental dalam pembentukan portofolio optimal untuk mencapai return yang maksimal dengan risiko minimal. Camille Fay dan Lee Kin Kok 2006, pengembangan konsep perhitungan terukur yang digunakan untuk memprediksi harga atau return sekuritas dengan parameter expected return dan varian atas setiap sekuritas. Menurut Markowitz 1952 dan 1959, asumsi dasar yang digunakan pada model Markowitz yaitu yang pertama, perspektif yang dipakai oleh investor adalah periode investasi tunggal atau catatan selama 1 tahun. Kedua, keputusan investor secara dominan hanya didasarkan pada tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return dan risiko saja. Ketiga, tidak ada biaya transaksi. Dan yang keempat, perhitungan yang rumit karena banyaknya kombinasi portofolio yang bisa dibangun. Selanjutnya ada teori perhitungan Markowitz. Investor rasional atau menghindari risiko akan memilih untuk memegang portofolio yang memaksimalkan keuntungan yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu atau meminimalkan risiko untuk tingkat return tertentu. Hal ini yang menjadi asumsi utama dalam analisis portofolio efisien Markowitz 1952 dan 1959. Di sini saya akan memperlihatkan teori Markowitz beserta contohnya. Bisa dilihat dari gambar yang telah saya berikan. Selanjutnya, memilih aset optimal. Analisis menggunakan metode Markowitz memberikan banyak kombinasi aset yang dapat memberikan variasi tingkat pengembalian tertentu pada tingkat risiko tertolerasi menurut Tendaylin 2010. Selanjutnya, ada klarifikasi aset yang optimal. Menentukan keputusan portofolio optimal akan sangat berkaitan dengan preferensi investor bahwa preferensi risiko atas aset pada setiap level investor. Selanjutnya ada keputusan alokasi aset.
yaitu keputusan yang dibuat investor tersebut dikenal sebagai keputusan alokasi aset hasil perhitungan modal Markowitz akan menghasilkan banyak titik kombinasi aset yang dapat membuat portofolio yang disebut sebagai attainable set atau opportunity set menurut Tande Yilin 2010. Selanjutnya ada efficiency Freunter merupakan titik yang mencerminkan kombinasi strategi dengan risiko terkecil dengan tingkat expected return yang sudah pasti, atau bisa juga merupakan titik yang mencerminkan kombinasi strategi dengan risiko terbesar dengan tingkat expected return yang sudah pasti. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.